ada ambang atas dan ada ambang bawah. Yang batas itu sendiri Bapak Ibu ya, ada batas di atas, ada batas di bawah. Tidak boleh pula kita langgar itu. Di bawah Bapak Ibu, awak tidak makan sakit, tidak boleh. Apa yang Allah haramkan, ya apa yang Allah halalkan, yang kita haramkan, dan jangan kita melampaui batas. Jelas sekali di sini Allah katakan Bapak Ibu, dalam Allah kaidah agama kita tidak boleh kita melampaui batas itu. Apa saja yang kita lakukan melampaui batas Bapak Ibu tidak akan membaikkan bagi kita. Itu adalah garis bawahi Bapak Ibu. Walaupun itu Allah halalkan. Walaupun kita Allah halalkan. Minum air Bapak Ibu nak sasuku sakanyang-kanyang minum air. Kita akan muntah nanti. Tidak akan bagus Bapak Ibu. Ya, apa saja yang Allah halalkan itu memang tidak boleh kita melampaui batas. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Shadaqallahu azim. Allah menginginkan ketaatan kepada kita, tidaklah kita termasuk orang-orang berdosa. Allah menginginkan kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kemudian Allah juga menginginkan kita masuk surga Allah, terhindar dari neraka Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan iman kita, Allah kokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya itu kita hadir rumah Allah ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadilah kita orang-orang yang abdan syakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita lihat sebentar surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 87. Di mana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muhtadin. Shadaqallahul azim. Di mana Allah katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untuk kita, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, kita lihat sebentar ayat ini di mana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu. Kalau ada Allah memanggil kita Bapak Ibu dengan kata ya ayyuhallazina amanu, kita buka hati kita. Kenapa kita buka hati kita? Kalau ada Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, di belakangnya apapun perintah Allah ataupun larang Allah, kita siap. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang anak, ya anak yang baik, anak yang taat, dipanggil ibunya, dia patuh panggil ibunya. Tak kala ibu itu pasti memerintahkan kepada anaknya menyuruh yang baik. Tak mungkin ibu mencelakakan anaknya. Itu konotasi anak yang baik Bapak Ibu. Artinya, tak kala Allah memanggil orang-orang beriman, apapun yang Allah perintahkan sesudah itu, kita telah siap Bapak Ibu. Buka hati kita untuk mengerjakan apa yang Allah katakan itu. Seperti ibu tadi. Bapak Ibu, di sini menarik sekali Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Apa kata Allah? Hai orang beriman, kata Allah, jangan kamu haramkan apa yang telah kami halalkan. Apa memang ada kita haramkan apa yang Allah telah halalkan? Misalnya begini, kita
ayam itu halal atau tidak halal? Halal. Kemudian ada orang mengatakan haram. Itu dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi lagi misalnya Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan saya tidak akan makan nasi. Itu dia katakan demikian Bapak Ibu. Saya tidak akan makan nasi katanya. Itu dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kecuali Bapak Ibu, kalau kecuali orang itu misalnya ada penyakit gula segala macam itu tidak ada masalah. Tetapi tak kala dia mengatakan itu saja, itu tidak boleh. Kemudian ada orang mengatakan Bapak Ibu, kalau cucu saya lahir, ya kalau cucu saya lahir, saya tidak akan melakukan itu atau tidak melakukan itu atau melakukan itu. Padahal semuanya dihalalkan oleh Allah. Itu tidak boleh juga Bapak Ibu. Yang demikian ya, yang demikian tidak boleh. Jadi sesuatu yang Allah halalkan, tidak boleh kita haramkan, tidak boleh kita haramkan. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Di sini Allah katakan, hai orang-orang beriman, la tuharrimu thayyibat ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Kemudian Allah katakan di sini, wahai orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan jangan kamu melampaui batas. Di sini Bapak Ibu, awak tak kala Allah telah halalkan untuk kita, tidak boleh pula kita melampaui batas Bapak Ibu. Misalnya begini, awak Bapak Ibu nak suka lamang, nak lamang angin itu sabatang labi dia, dia potong-potong sabatang labi dia. Nanti bolong tapai, awak tambah loleh, makan loleh Bapak Ibu. Tidak boleh kata Allah melampaui batas. Itu tidak boleh. Apa saja makan Bapak Ibu, sudah banyak kita makan melebihi dari porsinya, itu namanya melampaui batas. Dan batas itu sendiri Bapak Ibu, ada pula maksudnya. Batas itu ada ambang atas dan ada ambang bawah. Yang batas itu sendiri Bapak Ibu ya, ada batas di atas, ada batas di bawah. Tidak boleh pula kita langgar itu. Di bawah Bapak Ibu, awak tidak makan sakit, tidak boleh. Apa yang Allah haramkan, ya, apa yang Allah halalkan, yang kita haramkan, dan jangan kita melampaui batas. Jelas sekali di sini Allah katakan Bapak Ibu, dalam Allah kaidah agama kita tidak boleh kita melampaui batas itu. Apa saja yang kita lakukan melampaui batas Bapak Ibu tidak akan membaikkan bagi kita. Itu adalah garis bawahi Bapak Ibu. Walaupun itu Allah halalkan. Walaupun kita Allah halalkan. Minum air Bapak Ibu nak sasuku wak sakanyang-kanyang minum air, kita akan muntah nanti, tidak akan bagus Bapak Ibu. Ya, apa saja yang Allah halalkan itu memang tidak boleh kita melampaui batas. Dan batas itu sendiri ada batas atas dan batas bawah, dan tidak boleh pula kita melebihi itu. Bapak Ibu ya, itu pengertiannya. Kemudian Allah katakan ya di sini, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma halallahu lakum wa la ta'tadun. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul muhtadin, kata sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi tidak suku Allah orang Bapak Ibu nak melampaui batas apa sekarajo. Ya, kalau istirahat dia terlampau banyak tidak boleh. Kerja terlampau banyak tidak boleh. Ini melampaui batas kok akan merusak kita Bapak Ibu ya, merusak kita. Kemudian di sini sesudah itu ayat katakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Apa kata Allah? Dan makanlah dari apa yang telah sebagian yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah kecil Bapak Ibu, makanlah sebagian yang Allah berikan rezeki kepadamu. Jadi sebagian lagi bagaimana? Ya kita infakkan, ya kita sedekahkan Bapak Ibu. Tidak sadu Allah untuk awak tu ambil dah. Rezeki yang Allah bagi itu sadu untuk awak tidak. Ya Allah katakan di sini Bapak Ibu jelas sekali. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagian rezeki yang halal dan baik. Nah itu Bapak Ibu ya, di sini ya kita ulangi lagi Bapak Ibu, tidak sadu Allah rezeki itu buat makan seluruhnya, sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan. Itu Nabi mengajar Bapak Ibu nak kuah doa masak, ibu-ibu masak, banyakkan kuahnya untuk kita sedekahkan kepada tetangga kita. Awak kadang-kadang berbeda Bapak Ibu, nak sedekahkan asuk saya, asap saya sampai ke tetangga yang makanan sampai. Nah itu kadang-kadang salah kita Bapak Ibu ya, asuknya tahu tetanggaku masak iko. Awak asuk saya tak kirim dia dan makanan. Tapi sini Allah memang Nabi menganjurkan demikian Bapak Ibu ya. Jadi di sini Allah katakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Halal Bapak Ibu
apa itu halal kita Bapak Ibu ya? Halal dan haram itu kita jelaskan Bapak Ibu ya. Halal artinya secara bebas, terlepas Bapak Ibu. Itu bebas, itu halal namanya itu. Ya, terurai, itu halal. Haram artinya maknanya terhalang. Apa saja terhalang itu haram. Tapi lepas dia, bebas dia itu halal namanya Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan, "Wa kulu mimma razaqakumullah halal." Halal Bapak Ibu ada 4 ya halal itu. Pertama wajib misalnya. Misalnya orang berjudi itu apa? Haram. Salat wajib. Jadi wajib pertama, halal itu wajib, nanti halal tidak wajib itu. Kemudian sunnah. Sunnah Nabi itu kita laksanakan halal kan? Halal. Kemudian misalnya makruh. Makruh itu bagaimana? Halal kan Bu? Boleh. Ya, boleh. Kemudian yang keempat apa? Mubah. Mubah itu boleh juga. Nabi mengatakan misalnya Bapak Ibu yang kurang bagus tapi dia halal, jadi makan bawang wak kini kuah, makan bawang mentah wak atau payu wak bagu-bagu oleh Nabi dilarang demikian, tidak mengenakkan, tidak mengenakkan. Jadi halal itu Bapak Ibu ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan ada mubah. Ya, itu halal semuanya. Kemudian di sini menariknya Allah katakan wa kulu mimma razaqakumullah, makalah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halal lagi baik. Baik itu kuncinya Bapak Ibu. Baik itu misalnya Bapak Ibu misalnya bayi itu orang lain ya, kita baru buat dia korma kan halal, kan tak boleh ada kan. Misalnya bayi itu harus ASI, air susu ibu itu wak dia nan cocok, kita misalnya wak dia korma. Jadi Bapak Ibu, ya lagi baik. Jadi awak misalnya ada kurang sehat tentang sesuatu penyakit kita Bapak Ibu, tidak boleh awak makan. Iya, tidak baik dia awak, di orang lain itu baik. Ini halal tapi tidak baik dia awak. Kita pahami itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Tidak sadulah orang makan tu, makan tu apa yang baik dia awak. Dia halal tetapi baik. Halalan thayyibah. Hebat sekali agama Allah ini Bapak. Di kuncinya Bapak. Ini halal tapi baik dia awak. Dia tidak sadu Allah, sama orang sadu Allah tidak gitu loh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ngerti kita dengan ayat Allah ini halalan thayyibah ya. Wa qalu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Makalah sebagian dari rezekimu yang halal dan baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa di sini Allah pakai bertakwa? Takwa secara alfiah artinya aturan Bapak Ibu. Jadi dalam kita hidup ini, walaupun soal makan kita bicarakan tadi, ada aturan-aturan jelas dalam Al-Quran. Itu yang bertakwa kepada Allah itu. Insyaallah tadi makanlah dan halal, ada aturan ini haram tak boleh makan dok. Dan luak jangan mengharamkan apa yang dihalalkan, ada aturannya. Kemudian jalan pembatas itu yang takwa itu ada aturan dalam hidup ini. Aturan itu pahami dengan sebaik-baiknya. Wattaqullah kata Allah. Bertakwalah kamu pula Allah katakan wattaqullah allazi antum bihi mu'minun kata Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu percaya kepadanya, beriman kepadanya. Artinya kalau orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kecian tadi Bapak Ibu mulai dari ayat 87 sampai 88 kita pahami dengan sebaik-baiknya. Antaranya Bapak Ibu kita yakinkan Allah mengecian dan haramkan apa yang dihalalkan Allah. Jangan wak melampaui batas. Paham wak apa yang halal atau yang tidak halal. Mengerti kita yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu ya. Mudah berguna bagi kami menyampaikan dan kita semuanya. Banyak maaf billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.